Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film asik banget. Bagusnya itu ngajarin kita untuk fokus. Judulnya Fokus, teman-teman. Jadi ngajarin kita itu ya kalau kita ngelakuin apapun itu harus fokus. Fokus utama, tapi kita tangan lain. Kita fokus satu hal, tapi kita misal punya tangan lain, bisa mengerjakan hal lain, kerjain hal lain, tapi fokusnya satu gitu. Misalnya kita mau ngambil jam tangan atau kita mau ngambil apanya ya ambil kita kan jam tangan letaknya di mana gitu kan, cuman kita misalnya pegang kepalanya atau pegang pundaknya, orang kan fokusnya ke sana. Nah yang jam tangan itu kita bukanya pelan-pelan, entah itu ini ya susah juga ya buka jam tangan pelan-pelan gimana sih, kecuali kalau betul-betul crowded banget. Atau enggak kita mau ambil dompet, kita jangan iniin ke dompetnya, fokus kita ke tempat lain, tapi kita ngambil tempat lain lagi. Fokus kita ke tempat lain, orang kan mikir tempat lain, tapi kita ngambil dompet misalnya, kayak gitu teman-teman. Jadi fokus itu manfaatnya begitu. Di film diceritain perempuan ada mau ngejebak penipu. Perempuan ini nggak tahu itu adalah penipu yang mau dijebak. Jadi si perempuan pura-pura minta dilindungin bahwa ada lelaki yang naksir dia nggak mau sama lelaki itu. Ya udah, akhirnya tujuannya apa? Biar bisa kenalan sama si penipu ini. Si perempuan ini penipu tapi tidak tahu lelaki itu adalah penipu. Alhasil diajak ke kamar, kencan, tiduran bareng. Nah itu si perempuan itu punya suami yang berpura-pura sebagai suami, orang yang berpura-pura sebagai suami, kemudian datengin waktu lagi tidur bareng itu dan ngancem, kamu tidur sama istri saya ya, kamu saya bunuh. Kan biasanya orang ketakutan, padahal dia tujuannya mau minta uang atau tebusan atau apalah, ganti rugi atas perbuatan ini kan. Dia bilang, tembak aja, saya tahu kamu penipu. Dia bilang, sejak kapan kamu tahu penipu? Akhirnya si perempuan jadi sadar. Iya, itu kamu sama kakek-kakek itu juga orang yang bilang naksir, kamu yang goda dia sebetulnya. Kemudian kamu seolah-olah berpura-pura minta tolong kayak gitu. Saya udah tahu gitu. Jadi kalau kamu mau bunuh saya, terserah kamu nggak dapat apa-apa juga, kamu malah diuber-uber, kamu malah jadi fugitif. Jadi apa namanya, orang yang diuber-uber tuh ya daftar pencarian orang kayak gitu. Oke, akhirnya si perempuan itu bergabung untuk menjadi komplotan si penipu lelaki ini. Ya udah, langsung dia diajarin yang fokus ini. Kalau tadi kan dia bukan fokus apa ya, dia ya bilang fokus sih bisa ya sebenarnya, cuman lebih ke menggoda. Kalau itu menggoda seolah-olah orang percaya apa yang dia ucapin, kemudian hartanya diambil. Nah sedangkan si lelaki penipu ini lebih main ke fokus itu, dan dia sudah punya banyak orang di grup itu, sehingga apa ya, nyebar. Misalnya di suatu acara dia sama komplotan lain berpura-pura sakit jantung, pingsan gitu. Si Jess-nya ini teriak-teriak perempuan, teriak-teriak minta tolong, orang-orang pada datang. Nah waktu orang-orang lagi panik, kondisi panik gitu, mulai tuh orang ada yang diambil dompetnya, ada yang diambil apanya, ada yang diambil handphonenya, tapi diutamain yang barang-barang berharga dan tidak berisiko. Misalnya handphone bunyi, dia ngambil barang lain dulu, nggak tahu dompet, banyak kan dompet gitu ya, karena nanti ketahuan bisa ngumpulin uang 1,2 juta dolar dalam 1 minggu. Dan di acara itu orang-orang kaya semua. Begitu kerjanya. Kemudian di tempat keramaian disebar banyak orang. Ya biasa ya, seperti yang diajarin. Orang kan ada handphone, tapi handphonenya itu nggak fokus ke handphone itu, tapi dia misalnya fokusin ke pundak, ke wajah, ke sentuhan tangan yang lain. Tapi yang diambil yang bagian lainnya. Jadi fokusnya seolah ke yang lain, ternyata itu sebagai distraktor, sebagai pengacau, pengalih gitu teman-teman. Sehingga barang lain bisa diambil tanpa dia sadar, karena dia berpikirnya itu yang ke distract adalah
barang lain, hal lain kayak gitu. Oke, akhirnya si bawa uang itu saat itu dia bilang ini ada 1,2 juta, kalian, dia punya kantor kan, tadi orang-orang berkumpul 30-an orang itu di kantor itu, penipuan itu, dan setiap kali dapat panen pindah tempat. Nah itu waktunya pindah tempat lagi dan baru panen 1,2 juta dolar, dan dia mengatakan bahwa oke, uang akan saya bagi, sekarang saya akan bagi setelah kalian semua berada diam tenang di tempat kalian masing-masing, di rumah masing-masing. Oke, akhirnya uang dibawa dong. Ternyata dia ngerayain sama si Jess ke acara football, American football, dan di acara American football itu telah disetting nih semua, ternyata angka 55 gitu, bahasa Mandarin. Dan yang diincar itu fokusnya itu ke si penjudi Li Yuan, dan sampai tempat duduknya semua dideketin ke si Li Yuan. Orang-orang, baju, pin, jas, semuanya ada setelan 55, semua jadi seperti nyuci otak, brainwashing gitu, karena berharap memorinya si Li Yuan itu fokus ke angka 55, sampai si Jess ini malah nggak dikasih tahu apa-apa, sehingga menjadi sangat panik dan ketakutan. Dan ini adalah hanya dia sebagai tikus god, sebagai orang yang nggak penting, yang sebagai pemeran utama tapi nggak penting gitu, orang ketakutan kan, dia yang juga udah stop gitu. Padahal si Nicky ini, yang penipu ini, terus sengaja udah setel, nanti dia pura-pura kalah, nebak ini terus kalah, nebak jumlah orang yang ngeliatin perempuan pakai rok celana pendek berapa orang, kalah. Ngeliatin berapa orang yang nengok belakang, kalah. Berapa orang yang nanti dia menang, siapa yang menang, kalah. Semua terus serba kalah. Ternyata itu disetel. Sampai nanti di perjalanan si Li Yuan tuh tadi yang disetel semua kan, mulai dari pin, mulai apapun disetel, angka 55, sampai pengunjung, sampai pembawa acara selalu meneriakkan kata lima kan, tapi misalnya mengejek, mengejek bahasa Inggrisnya itu apa? Mengejek lah humor to you, or humiliate you in verbal, membikin orang malu, ya kayak gitu. Teriakan itu tapi meledek kayak gitu kan. Oke. Akhirnya terus udah kalah, sampai itu nantang main $500,000, $100,000, sampai oke, saya ada 1,2 juta, pertaruhin lagi, kalah juga. 1,2 juta itu kalahnya itu tentang kartu, kalau nggak salah kartu itu tebak angka tertinggi, kalah lagi, disetel. Ternyata di ini $4 juta, tawarin $4 juta. Ya udah, dia bilang gampang permainannya, kamu pikirin aja. Dia bilang ke si Li Yuan, main dari Cina itu, judi dari Cina, kamu pikirin aja angka yang kamu mau berapa di lapangan tersebut, angka berapa, pemain bola itu yang kamu mau angka berapa. Nah gampang, nanti si Jess yang nyebutin angka berapa yang kamu pikirin, udah gampang, simple kayak gitu. Jadi ceritanya dia bakal terus udah kalah ya kan, orang bisa kalah kan takut, keder, nagih kan. Ini terus ditagih walaupun kalah, entah dia ditingkatin jaminannya, entah dia karena banyak uang, entah karena dia mau dapetin yang lebih gede lagi, harta yang lebih banyak lagi, tapi tujuannya biar melipat gandakan keuntungan. Dan dia memang dianya megang uang. Kalau orang uangnya terbatas, mau ambil risiko permainan nipu-nipu gitu lagi, itu kan nggak asik banget dan aneh ya teman-teman. Gini, ini nipu-nipu itu bukan kerjaan halal, jadi ini suatu pilihan yang sebenarnya nggak perlu kita kerjain teman-teman. Ini di film aja, cuman di film juga ngajarin kita itu fokus
kita mau melakukan apapun fokus ya, walaupun belum berhasil kita harapin apa, fokus kayak gitu. Mau belajar benar, fokus belajar, kita ini apa, fokus apa yang kita mau gitu, belum tentu berhasil tapi kita usahain fokus, itu yang mau diajarin, itu aja. Udah apapun belum tentu berhasil, termasuk yang tadi permainan itu digambarin kan, maka terus lipat ganda sampai waktunya nanti dia bisa, kira-kira dia pemain karena oke, nanti dia mau selesainya di kapan gitu. Gak takut, jadi seperti orang bina hubungan di saham misalnya, kalah terus ya, tapi dia bina hubungan sama orang lain, kelihatan kalah tapi kan jadi kenal, itu tujuannya. Tapi dia megang uang masalahnya, kalau nggak megang duit ya jangan main yang gede-gede dulu lah gitu, main aja yang risiko kecil, dagang kecil, cari untung yang kecil-kecil dulu. Kalau misalnya udah pemain dan punya uang nggak berseri dan banyak, berani uang gede, ya udah masing-masing. Akhirnya diceritain tuh, akhirnya benar dia menang 4 juta dolar. Kemudian sejak itu diceritain tadi kan kenapa bisa pikiran kali 55, dia pun yang dia tembak itu, yang dia kenalin itu ternyata itu orang si itu Farhat yang dia kenal juga. Nah udah sejak itu dia baru tahu si cewek ini permainan ini, cewek itu ditinggal sama si Nick. Akhirnya setelah berapa tahun pura-pura lagi dia ketemu tuh perempuan sebagai apa, orang dari yang punya perusahaan XYD yang penyedia bahan bakar kencang, dan dia bilang ya dia mau inilah ngebobol ininya, jual ke kompetitor resep formulanya. Ternyata itu permainan lagi, ternyata si itu nggak tahu apa-apa, si perempuan nggak tahu apa-apa, terus si yang pura-pura sebagai lawannya apa gimana itu ayahnya sendiri. Jadi dia bisa tuh manipulasi apa namanya, ini orang tuh, data-data orang, rumus orang, sehingga punya formula bensin yang kencang untuk balap. Tapi ternyata itu orang kenal semua, saya nggak ngerti ya ininya, pokoknya jadi ayahnya ditempatin di perusahaan yang seolah-olah nggak kenal sama si penipu, tapi dia yang ngambil data-data itu sebetulnya. Cuman si perempuan itu yang jadi kebawa sebagai sekretaris juga di perusahaan itu, dan kebawa dianggap sebagai penipu, padahal dia hanya pura-pura. Dikatakan tuh di kalungnya ada magnet, ada alat yang bisa ngegali sebagai pemancar signal, bisa ngegali apa informasi data internet orang itu. Jadi terlalu high tech ya, saya juga bingung. Ternyata nggak simpel, dia yang ngambil itu bapaknya itu yang berpura-pura sebagai wakil di perusahaan tersebut, sebagai pengecohnya si perempuan, dan si pelaku penipuan itu si ini ya, penipu ini dia padahal dia gampang dapat informasi dari bapaknya yang lagi kerja di perusahaan itu, dan dia mengambil untung jual ke kompetitor lain. Sampai kompetitornya pemilik perusahaan tahu dia benar-benar ayahnya itu all out fokus buat abisin dia. Saat itu dia nggak abisin bener, dia tembak ke bagian kapital, tapi terlihat jatuh berdarah, koma, nggak bernafas, nggak bergerak, sampai orang-orang yang di lingkungan itu, yang pemilik perusahaan itu, ya udahlah ini udah terjadi pembunuhan lagi, dipikir dia udah meninggal kan, dia pergi, jadi ngelupain kejadian kerugian itu. Nyata dia si bapaknya ngerti resusitasi apa gimana, jadi ngebikin jalur pernafasan orang yang koma di satu titik sehingga bisa jalur nafas lagi mengalir, darah bisa mengalir lagi, darah kotornya dibikin lubang udara di paru-paru karena paru-parunya tertembak. Udah akhirnya orang ngelupain bahwa dia itu sebagai pelaku penipuan. Ya udah sejak saat itu si perempuan makin takjub, dan udah mereka ini lagi kencan lagi, tidur bareng lagi dah. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi ya itu sih ya, ini hanya film, cuman maksudnya kita harus belajar fokus itu ya yang seperti tadi, pokoknya ngelakuin apa-apa fokus, tapi kalau bisa nggak perlu terlalu nunjukin kita mau ngerjain apa, jadi orang nggak berbalap ke arah titik itu, orang bisa terbagi-bagi di banyak titik gitu teman-teman, sehingga orang nggak crowded, nggak ngejar hal yang sama. Dia bisa manipulasi, oh enggak kita nggak ngejar itu, toh menang, tahu
berhasil, itu lebih bagus. Jadi kita pura-pura, padahal kita fokusnya itu ke sana, cuman kita fokusin ke yang lain-lain. Kita mau ambil sesuatu tapi kita nggak fokus sana, tapi kita ke yang lain-lain, tahu-tahu kita ambil aja hadiahnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.